Ya, halo everyone. Ketemu lagi dengan saya Sifurin. Ya, hari ini kita akan bahas satu topik. Tapi sebelum kita mulai bahas, karena kita akan runningnya di AWS Educate, ya dipastikan dulu teman-teman sudah punya account di AWS Educate. Nah, bagaimana cara daftar ya? Kita bisa join AWS Educate. Oke, nanti kita bisa daftar di sini biasanya sebagai student. Kita daftar sebagai student. Nah, nanti ketika kita pilih sebagai student, nanti di sini ada nama sekolahnya. Nah, nama sekolahnya ini bisa dicari dulu. Misalnya kalau kita dari universitas, ya kita bisa ketik di sini universitas, nanti ada daftarnya universitas. Atau mungkin kalau dari SMK juga bisa dilihat juga SMK-nya, gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada di dalam listnya, ya boleh diketik aja, gitu ya. Kemudian negaranya ya Indonesia, kemudian ada first name, ada last name, kemudian di sini ada email. Nah, kalau bisa emailnya ini menggunakan email akademis. Jadi email sekolahan atau email universitas atau email politeknik begitu. Ya kalau terpaksa ya Anda bisa juga pakai free email. Tapi nanti kalau pakai free email biasanya agak lama prosesnya atau ada kemungkinan besar ditolak. Oke, kemudian ini adalah graduation month, jadi bulan kapan sih Anda lulus begitu ya, dan juga graduation year. Nah, biasanya ya ini karena program AWS Educate itu untuk student, jadi kita harus merupakan student yang aktif, jadi bukan yang udah lulus. Oke, kemudian ini ada birth month, kemudian ada birth year. Ini diisinya juga jangan asal-asalan ya. Jadi nanti kalau teman-teman isinya asal-asalan, ini juga akan di-reject juga. Oke, jadi pastikan Anda isi ini dulu, kemudian nanti Anda daftar. Nanti setelah Anda daftar, coba Anda cek di mailbox ya. Biasanya ada di inbox atau di junk atau di spam, atau kalau Anda menggunakan email yang Gmail base itu ada juga di promotional tab begitu. Jadi setelah Anda daftar ini jangan bengong-bengong aja, coba dilihat dulu. Biasanya secara sistem itu akan jalanin satu proses verifikasi. Oke, nah proses verifikasi itu nyangkutnya di salah satu box itu. Nah, kalau teman-teman nggak verifikasi, ya account-nya itu tidak akan bisa dilanjutin, tidak akan dapat account-nya. Ya, jadi ini portal ya, ini awseducate.com. Kalau kita masuk seperti ini, nanti kita bisa bisa sign in aja. Oke, kita bisa sign in. Ya, kita akan sign in seperti ini. Nanti kita bisa lihat di sebelah kanan atas ada AWS account. Kita klik aja AWS account-nya, kemudian kita klik. Oke, nanti setelah kita klik, kita buka AWS Console gitu. Ya, sini ya, kita klik AWS Console. Ya nanti akan terbuka AWS Console. Jadi di sini nanti tempat kita untuk lab ya, untuk kita cobanya itu ada di sini di AWS Management Console. Oke, dipastikan di sini regionnya adalah North Virginia karena untuk AWS Educate itu hanya di lock cuma bisa digunakan di North Virginia. Walaupun kalau di account aslinya kita bisa menggunakan region lainnya. Oke, sekarang kita mulai ya. Ya, hai, halo. Jadi hari ini saya tadi akan coba share bagaimana caranya kalau kita mau connect ke database. Oke, jadi database kita pakai RDS. Jadi di AWS Management Console kita klik aja RDS atau kita ketikkan RDS. Oke. Nah, setelah kita ketikkan RDS, nanti kita mau create database-nya. Oke, kita create database-nya. Saya mau buat create database, mungkin yang gampang aja saya pakai easy create. Kemudian saya pilih MySQL. Kemudian ini adalah nama database-nya. Oke, oke, tadi saya pakai free tier yang paling kecil. Kemudian Anda dapat database-nya misalnya DB Solo, gitu ya. Saya misalnya bikin DB Solo 2020. Oke, kemudian ini ada nama username-nya, kemudian saya pakai password. Oke, ya seperti itu ya. Jadi sekarang saya udah jalanin, ada passwordnya, kemudian saya akan create. Oke, kemudian saya akan create database-nya. Nah, untuk create database ini butuh waktu ya. Jadi butuh waktu ini mungkin sekitar 5 menitan lah untuk kita masuk ke DB Solo ini. Oke, ini lagi di create DB Solo 2020 ini ya, creating ya. Jadi di sini masih ada creating.
Oke, nah sambil kita nunggu dia creating, kita coba siapin dulu satu EC2-nya ya, kita siapin satu instan dulu. Oke, kita createin satu instance, kita launch instance yang baru. Oke, kita launch instance yang baru, kemudian di sini saya pakai Ubuntu aja. Oke, misalnya saya mau pakai Ubuntu yang 18.4. Ini ya, jadi saya bikin Ubuntu 18.4 sama seperti biasa. Kemudian kita bikin instance type-nya T2 micro, saya nggak buat apa-apa. Kemudian saya di sini add storage 8 GB. Kemudian di sini ada security group ya. Nah, security group ya ini kan mungkin saya juga udah share. Kalau kita udah buat, kalau usah buat berulang-ulang, kita pilih aja yang kita punya. Misalnya saya bilang di sini saya mau pakai Debian, walaupun saya Ubuntu ya, kan tetap karena dia cuma port aja, maunya port 80 sama port 22. Saya review and launch, kemudian saya launch, kemudian di sini saya pakai key yang saya udah punya juga, begitu. Oke, nah dengan seperti ini sekarang saya udah punya satu server gitu ya, Ubuntu yang saya mau pakai untuk konfigurasi database-nya atau yang saya mau pakai buat connect ke database-nya. Oke, misalnya saya bilang ini Ubuntu. Oke, Ubuntu. Oke, nah ya. Nah, saya udah connect nih, saya udah punya Ubuntu-nya, ini IP-nya 54 sekian sekian. Nah, di sini saya bisa coba buka dulu nih putihnya. Oke, saya punya putih ini banyak banget ya. Jadi, saya punya Ubuntu, saya load, kemudian nanti saya tinggal ganti aja nih IP-nya. Oke, saya tinggal ganti IP-nya, saya open, sama seperti biasa, dia minta credential, kemudian ya udah masuk nih, ada Ubuntu-nya. Oke, kita udah masuk ke Ubuntu-nya, kemudian biasanya itu kita perlu install dulu nih apt-get update. Oke, biasa kita update dulu supaya hidupnya baik-baik aja, gitu ya. Oke, nah setelah kita update, kita itu perlu MySQL client, gitu ya. Jadi saya perlu sudo apt-get install MySQL client. Nah, kayak gini. Jadi kita perlu MySQL client. Jadi MySQL client itu fungsinya supaya kita bisa masuk dengan perintah MySQL di Ubuntu. Begitu. Berarti bukan berarti kita install MySQL ya. Kita cuma install MySQL client-nya aja. Begitu. Nah, ya sebenarnya di sini kita punya ya ini ada satu lagi. Saya kayaknya perlu install unzip. Unzip. Oke, saya install unzip, itu untuk unzipping. Kemudian saya ke TMP, gini ya, saya mau ambil file dulu nih. Jadi kalau tadi kita udah dibagi file master ya, di mana kita bisa belajar ya. Jadi ada file PHP sama file database structure ya udah ada di situ. Oke, saya bisa sudo wget gitu ya. Saya udah tulis di aws educate foreignonco.id /labs /belajar.zip. Oke, saya udah taruh di sini filenya. Jadi kita tinggal ambil aja. Di sini udah ada belajar.zip. Kita tinggal unzip belajar.zip. Oke, di sini akan dibuka gitu, akan di unzip ya. Jadi di sini nanti ada direktori belajar, sama ada direktori DBSQL. Oke, nah DBSQL ini adalah struktur direktori yang kita mau di database ya. Oke, jadi dengan sampai di sini dia sudah kita udah siap nih mau konfigurasi si RDS-nya. Oke, kita bisa balik nih ke RDS ya. Jadi di RDS-nya kita refresh, ini masih backing up ya, dia masih proses, belum 100% selesai. Nah, tapi di sini sudah ada endpoint-nya. Gitu, di sini adalah endpoint-nya. Jadi nanti ketika Anda punya konfigurasi, ya endpoint ini yang kita harus isi. Begitu, ini ada endpoint-nya, kemudian ada port-nya 3306. Oke, nah kalau kita punya seperti ini, tapi kita harus lihat dari security group ya. Oke, karena database ini juga punya security group ya.
ya ideal ya security group-nya itu tidak dibuka untuk umum. Karena kalau misalnya kita buka untuk umum, nanti semua orang bisa masuk ke dalam server ya, atau bisa masuk ke dalam database ya. Kita nggak mau semua orang bisa masuk ke dalam database kita. Oke, di sini kita bisa lihat nih di security group ya. Kita lihat di sini ya. Oke, ya oke mungkin saya contohin satu dulu deh gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak pakai security group ya, sebelum kita pakai security group, di sini saya bisa kayak gini. Jadi ada perintahnya MySQL gitu ya. MySQL itu untuk masuk ke SQL ya. Kemudian min p besar 3306 itu portnya, kemudian min min h ya. Oke, min h. Min h itu hostname ya. Jadi hostname yang ini nih gitu ya. Min h hostname yang itu. Oke, min h yang ini DB Solo, kemudian ada min u. Tadi user saya namanya admin gitu ya. Kemudian harusnya min p kecil gitu. Min p kecil itu dia harusnya tanya passwordnya apa. Jadi waktu tadi kita create database, dia ada passwordnya. Nah, kita lihat di sini, kalau misalnya kita belum set security-nya, maka otomatis sebenarnya dia itu nggak bisa masuk begitu. Karena kan dia di dalam satu network nih. Ini kalau lama itu nggak bisa masuk. Oke, ini nggak usah ditunggu ya. Nggak usah ditunggu, ini udah pasti nggak bisa. Oke, nah di sini kita coba lihat nih di security group ya. Mana tadi security group ya? Ya ini tadi security group ya. Tadi saya udah klik kanan, open di new tab, ada di sini. Nah di security group ya ini kalau kita lihat nih, ada inbound rules ya. All traffic ini boleh, tapi harus dari security group yang default. Begitu. Oke, nah kita harus tambahin nih. Kita harus tambahin di sini. Oke, saya mau bilang nih add rule gitu ya. Saya tambahkan rule ya. Karena kita punya database, kita pakainya MySQL Aurora. Anda bisa lihat di sini 3306. Kemudian source-nya dari mana? Source-nya ini harusnya dari security group yang tadi kita punya, yang tadi kita pakai. Jadi kita tadi pakai di dalam instance-nya itu adalah Debian SSH dan juga HTTP. Jadi saya tambahin aja di situ. Kemudian di sini saya save rule ya. Oke. Nah, dengan seperti ini jadi di database itu kita bisa buka, tapi tidak dari semua tempat. Kita hanya buka dari security group yang Debian, SSH, dan HTTP. Yang tadi kita pakai di server Ubuntu kita ini. Begitu ya. Tadi kalau misalnya teman-teman lihat, di sini waktu kita create, dia itu masih sedikit lambat gitu loh. Dia nggak connect. Nah, sekarang kita coba lagi ya. Dengan perintah yang sama nih, saya cuma tekan atas doang. Kemudian nanti ditanya password. Saya ketikkan passwordnya gitu ya. Nah, Anda bisa lihat beda begitu dia langsung klik, dia langsung nyala begitu. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini, kita itu kan mau bikin database, kita mau bikin satu table begitu. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita harus create dulu database ya begitu. Karena ini masih kosong, belum ada database apa-apa gitu. Ini cuma MySQL-nya aja. Oke. Jadi kita bisa di sini create database belajar ya karena kan kita mau bikinnya itu namanya tadi belajar. Oke, belajar gitu ya. Nah, jadi dia akan create database namanya belajar, kemudian saya bisa use belajar. Oke, jadi kalau dengan seperti ini, saya udah connect ke database ya, kemudian di dalamnya itu ada database belajar, kemudian saya mau use belajar, begitu ya. Nah, kalau kita udah create seperti ini, saya mau lihat misalnya show tables. Show tables itu masih kosong, nggak ada isinya tablesnya. Karena apa? Karena ya dia masih kosong, begitu ya. Kemudian saya itu mau import karena tadi waktu di belajar.zip itu ada file ya, kalau nggak salah namanya db.sql begitu. Nah, bagaimana cara saya import si db.sql itu ke dalam database RDS ini? Jadi saya bisa ketik aja di sini source gitu ya, source db.sql begini ya. Kemudian titik koma. Oke, Anda bisa lihat, saya enter, dia bilang, oh oke, dia sudah create, bla 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 bla, begitu. Nah, Anda bisa lihat lagi tadi, show tables, gitu ya. Saya mau lihat dong, ini ada tables apa sih? Ya, ada tables namanya tables member, gitu. Oke, jadi script tadi kita udah import structure-nya, namanya adalah
members. Oke, di sini setelah kita udah ada table members, oke, saya mau lihat nih members ini ada kolomnya nggak sih? Jadi saya bilang di sini show column, oke, from members. Gini ya, Anda bisa lihat show column from members, ya dia bisa lihat, oh isinya itu adalah seperti ini, gitu. Oke, kalau misalnya saya mau lihat, oke dong saya mau lihat nih select bintang from members. Jadi kalau show columns itu kan kita mau lihat nih, kita bikin table, terus di dalamnya tuh kolomnya apa aja. Kalau misalnya saya select bintang from members, empty gitu. Kenapa empty ya? Karena kan nggak ada isinya gitu ya. Tabelnya ini baru ada strukturnya aja, tapi belum ada isinya. Nah, kalau misalnya saya mau ngisi gitu ya, saya mau ngisi, saya bisa juga nih insert into members. Misalnya saya mau insert into members. Oke, kemudian saya maunya name, city gitu ya. Dengan ekspektasi adalah saya mau isi karena kan di kolomnya itu ada ID-nya itu auto increment, kita nggak usah isi nggak apa-apa. Name, city, status dan lain-lain lah, misalnya kayak gitu ya. Jadi saya mau isinya cuma name sama city-nya aja. Oke, ini saya bisa values, values. Oke, misalnya saya bilang name-nya Furin, gitu ya. Kemudian saya mau karena saya ada di Jakarta, saya ketik di sini Jakarta. Oke, foreign Jakarta. Oke, gini ya. Dah. Nah, gitu. Jadi kalau misalnya seperti ini, saya akan create, saya akan masukkan dia ke dalam database ya. Saya isi ini secara CLI ya. Memang rumit banget gitu. Jadi nanti kalau Anda lihat lagi di sini, select bintang from members, ya harusnya udah ada foreign Jakarta present, kemudian ada create date-nya, ada modified ya. Begitu. Oke, ya dengan seperti ini ya membuktikan bahwa saya punya database, ya database-nya itu sudah dikonekin gitu, database-nya sudah dikonekin, memang benar-benar bisa dijalanin begitu. Jadi dari saya punya satu server, kemudian saya punya RDS gitu ya, dari create RDS, kemudian saya connect ke dalamnya, kemudian ya sisanya ya tinggal di manage aja. Anda mau create database-nya, atau Anda mau bikin table, Anda mau bikin ada kolom-kolomnya, Anda mau isi dan lain-lain, yaitu Anda tinggal melakukan query secara SQL begitu. Kalau misalnya Anda bilang, oh ini kok susah banget Pak, kenapa saya mesti ketik-ketik seperti ini gitu kan? Ya sebenarnya banyak cara gitu. Ini bukan satu-satunya cara. Kalau CLI ini kan memang supaya kita bisa lihat, supaya lebih cepat kelihatan begitu kan. Tapi kalau misalnya Anda nggak mau pakai seperti ini, Anda mau pakai misalnya ada apa namanya SQL tools yang lain gitu ya. Atau mungkin kalau di web itu Anda pakainya PHP MyAdmin. Anda mau bikin seperti itu pun juga boleh begitu. Tapi pada dasarnya adalah ini cuma membuktikan aja ya kalau ini bisa connect gitu. Ini bisa connect dari servernya ke database ya. Begitu. Dan dengan setelah kita sudah connect ke database ya, ya udah nanti kita tinggal bikin aplikasinya, kita tinggal bikin file PHP-nya untuk masukin input datanya, atau mungkin dari satu file PHP lagi kita bisa ngambil output ya, ngambil hasil ya, begitu. Ya kurang lebih yang kita lakukan dengan RDS caranya kurang lebih seperti ini. Oke?